Hari ketika jas kerjaku basah oleh hujan, musim gugur manajer HR menyerahkan surat PHK tepat di bawah lampu neon yang menyilaukan, dan bau kopi basi yang menggantung di udara. Aku Bagaskoro Wiratama 48 pengendali internal. Menggenggam bingkai foto kakek yang masih utuh, sambil bertanya-tanya apa lagi yang akan runtuh. Pernahkah hidup menamparmu 2 kali dalam satu hari, lampu neon di atas kepalaku berkelip pelan, seperti menahan napas setiap kali suara printer berhenti. Udara di ruang HR terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun pendingin udara sudah lama berbunyi monoton. Aku berdiri di depan meja manajer HR menyaksikan matanya yang tidak pernah benar-benar menatapku. Di tangannya ada selembar kertas putih tipis dengan kop perusahaan yang sudah kukenal selama 2 dekade. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, katanya cepat, hampir seperti melafalkan baris hafalan. Ia tidak menawari kursi, tidak memberi jeda. Hanya selembar surat pemutusan hubungan kerja dan sebuah senyum kaku yang rasanya lebih menyakitkan dari kata-katanya. Aku menggenggam surat itu, merasakan ujung kertas yang dingin menekan telapak tanganku, lalu melirik ke meja di sudut ruangan. Di sana ada cangkir kopi, retak setengah, penuh dengan cairan hitam yang sudah lama mendingin seperti semua percakapan yang berhenti ketika aku masuk tadi. Suara ketikan di kubikel luar mereda berganti bisikan singkat yang segera lenyap begitu aku membuka pintu. Di lorong aku bisa mendengar bunyi hujan rintik menghantam kaca besar di ujung koridor, ritmenya lebih teratur daripada detak jantungku. Ketika aku melewati resepsionis, dia hanya mengangkat kepala sebentar. Wajahnya menyiratkan keingintahuan yang ia tahan dengan sopan. Aku berjalan keluar, langkahku pelan sepatu, kerjaku menggesek karpet yang lembab di dekat pintu. Tepat saat tanganku menyentuh gagang pintu kaca, ponselku bergetar. Sebuah email dari Galang muncul di layar, subjeknya hanya satu kata tebal, urgent. Aku mengetuk layar dan kata-kata pertama yang kulihat membuat perutku terasa berat. Kau akan menyesal jika terus menahan tanah itu. Kami tidak akan mundur. Ada lampiran gambar surat kuasa hukum dengan logonya yang berkilau, seolah-olah kemarahan bisa dipoles menjadi formalitas. Di luar udara musim gugur menyambutku dengan bau tanah basah dan suara lalu lintas yang teredam. Hujan mulai turun lebih deras menampar jas hitamku yang sudah basah di tepi lengan. Aku baru menutup payung kecil ketika seorang kurir mendekat dari arah parkiran. Pak Wiratama, tanyanya, napasnya terlihat di udara dingin. Aku mengangguk dan ia menyerahkan sebuah amplop merah tebal dengan stempel lilin kecil di sudutnya. Harus ditandatangani, katanya menyerahkan pulpen biru. Tinta terasa dingin saat aku menulis namaku, dan kurir itu segera menghilang ke hujan tanpa kata tambahan. Aku berdiri di bawah atap gedung, amplop itu di tangan. Setiap tetes air dari jasku menetes ke trotoar, membuat lingkaran gelap yang cepat hilang. Aku mengusap permukaan amplop, merasakan tekstur kertas yang kasar, baunya seperti tinta baru yang belum kering sepenuhnya. Huruf-huruf di depan mencolok kepada Bagaskoro Wiratama. Aku merobek sedikit segelnya dan mataku langsung tertuju pada baris yang membuat dadaku terasa sesak. Nama ibuku Sarasvati Wiratama tercetak rapi sebagai penggugat tepat di atas nama adikku Galang. Angin musim gugur meniup rambutku, membawa aroma asin samar dari laut yang berjarak beberapa kilometer. Rasanya seperti seluruh kota tahu sesuatu yang bahkan aku belum bisa hadapi sepenuhnya. Di kejauhan, suara klakson terdengar samar-samar, bercampur dengan denting jam kota. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gemetar di jari-jariku. Dengan hati-hati, aku membuka amplop sepenuhnya. Di dalamnya ada dokumen resmi dengan cap pengadilan tebal, dengan halaman-halaman penuh tuduhan yang terlihat rapi, namun terasa seperti belati. Jarinya menyentuh tepi kertas yang tajam, dan untuk sesaat aku merasa dunia mengecil menjadi hanya suara hujan di atas kanopi dan detak jam yang tak henti-hentinya. Aku berdiri diam, membiarkan tetesan air dari atap mengenai sepatuku, membaca setiap kata dengan perlahan sampai huruf-huruf itu buram oleh embun yang tiba-tiba muncul di sudut mataku. Aku menggenggam dokumen itu lebih erat, merasakan beratnya di tanganku meski ringan secara fisik. Rasanya seperti semua yang kupahami tentang keluarga dan pekerjaanku terlarut di udara lembab pagi itu. Di kejauhan, kilatan lampu lalu lintas berubah merah, memantulkan warna yang sama dengan amplop di tanganku. Aku menatapnya, membiarkan rasa asin dari udara memenuhi paru-paruku.
Dan untuk pertama kalinya sejak masuk ruang HR tadi, aku menyadari ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kehilangan pekerjaan. Jalan berliku menuju rumah pantai kakek selalu membuatku merasa aneh seolah aku sedang mendekati sesuatu yang akrab tapi juga asing. Udara musim gugur di Charleston membawa aroma asin yang kuat menyelinap ke jendela mobilku yang sedikit terbuka. Dari kejauhan, aku bisa melihat atap rumah yang cat putihnya sudah pudar berdiri melawan langit mendung yang tampak berat. Setiap kali roda mobil melewati jalan berbatu suara gemeretak ban seakan memecah kesunyian sore itu, sementara suara ombak dari kejauhan menjadi ritme yang konstan mengingatkanku bahwa laut selalu ada, bahkan ketika keluarga bisa hilang. Aku memarkir mobil di dekat pagar kayu yang catnya terkelupas, lalu melangkah ke teras yang papan kayunya berderit di setiap pijakan. Pintu depan yang dulu disambut dengan senyum kakek dan aroma kayu bakar kini hanya menyajikan suara engsel berdecit panjang. Begitu pintu terbuka, aroma kayu lembab bercampur debu memenuhi hidungku. Tirai tipis di ruang tamu menari pelan diterpa angin dari jendela yang tak tertutup rapat. Di lantai, hawa dingin merayap ke telapak kakiku meski sepatu masih kupakai. Ibu berdiri di dekat meja kayu panjang, tubuhnya tegap, meski terlihat letih. Rambutnya yang kini beruban sebagian terikat rapi, dan matanya menatapku tanpa senyum, tanpa rasa lega. Suara sepatu haknya mengetuk lantai kayu dengan ritme terukur seperti menandai setiap detik dalam percakapan yang belum dimulai. Kau muncul setelah bertahun-tahun menghilang, Koro, katanya datar matanya tidak benar-benar menatap wajahku. Sekarang kau kembali bukan untuk keluarga, tapi untuk tanah ini. Nada suaranya dingin, dan setiap kata terasa seperti embun beku yang menyentuh kulit. Aku mencoba menjawab, tapi kata-kata terasa kering di tenggorokan. Mataku menangkap selembar kertas di tangannya tebal dilipat rapi. Ia memegangnya erat, jarinya sedikit bergetar. Aku bisa membaca logo rumah sakit di pojok atas, sebagian huruf terlihat meski terlipat. Ia melihatku menyadari dan dengan cepat menaruh kertas itu di atas meja, seolah itu hanya tumpukan tagihan biasa. Tidak ada penjelasan, hanya kesunyian yang lebih keras daripada suara ombak di luar. Merasa perlu menarik napas, jauh dari tatapan dingin itu, aku berjalan ke lorong sempit yang menuju loteng. Tangga kayunya berderit keras, debu berjatuhan setiap kali kakiku menekan anak tangga. Pintu loteng berat untuk dibuka, engselnya kaku, seperti menolak kehadiranku. Begitu berhasil, aroma debu tua dan kayu kering menyambut. Cahaya sore yang masuk dari jendela kecil menyoroti tumpukan kotak kardus berdebu dan beberapa perabot lama yang ditutupi kain putih. Di sudut aku melihat sesuatu yang menarik perhatian, sebuah bingkai foto tua yang miring setengah tertutup kain. Aku menyibak kain itu, mengangkat bingkai dengan kedua tangan. Debu bertebaran membuatku batuk pelan. Dalam foto itu, aku berusia 10 tahun mengenakan jaket besar, milik kakek berdiri di sampingnya di parade Veterans Day. Wajahnya tersenyum hangat, tangannya di bahuku. Melihat gambar itu membuat dadaku sesak. Ingatan tentang suaranya yang lembut, seolah kembali hidup di ruangan yang sunyi ini. Langkah sepatu hak terdengar di tangga di bawah pelan tapi mantap. Ibu muncul di ambang pintu, loteng matanya menatap bingkai di tanganku. Tapi tidak ada kelembutan, hanya tatapan yang menilai. Gugatan sudah jalan, Koro, katanya dengan suara rendah namun tegas. Jangan harap ada negosiasi. Semua ini bukan lagi urusan keluarga, tapi urusan hukum. Kata-katanya jatuh seperti batu ke lantai kayu, menciptakan gaung yang tak terdengar, tapi terasa dalam tulangku. Aku tidak menjawab. Mataku kembali ke foto jariku menyapu debu di permukaan kacanya. Dalam kepalaku suara kakek terdengar jelas seperti gema dari tahun-tahun yang jauh. Jangan biarkan orang lain menulis hidupmu. Kata-kata itu membuat dadaku terasa lebih berat, sekaligus lebih tegas, meskipun di sekitarku dunia tampak rapuh dan dingin. Aku menuruni tangga dengan bingkai di tangan, suara kayu berderit mengikuti setiap langkah. Di ruang tamu, angin dari jendela membawa aroma asin dari laut, seakan mengingatkanku bahwa di luar semua konflik ini dunia masih berjalan. Aku berhenti sejenak di depan meja menatap tumpukan tagihan rumah sakit yang ibu tinggalkan begitu saja. Tinta biru di angka-angkanya tampak pudar, tapi beban yang diwakilinya jelas terasa. Bingkai foto terasa lebih berat sekarang, bukan karena kayu atau kaca, tapi karena semua kenangan dan beban yang menempel di dalamnya.
Aku berdiri di dekat jendela yang tirainya berayun menatap keluar pada laut kelabu yang tampak tak berujung. Angin membawa suara ombak dan bisikan yang hanya bisa ku dengar sendiri. Aku menggenggam bingkai itu lebih erat membiarkan suara kakek terus bergema di kepalaku, sementara langkah sepatu hak ibuku menjauh bergema di lantai kayu, seperti detak jam yang mengiringi keputusan yang harus kuambil. Teleponku berdering saat senja, baru saja menutup langit Charleston dengan warna kelabu lembut. Nama yang muncul di layar membuatku berhenti bernapas sejenak. Rian Sobroto. Aku mengenal namanya hanya dari cerita kakek sahabat lamanya, seorang pengacara militer yang sudah pensiun. Aku hampir tidak percaya dia tahu caraku, apalagi nomorku. Suaranya di ujung telepon dalam dan mantap, tak tergesa. Koro, kita perlu bicara. Ada cara untuk menang tanpa kehilangan dirimu. Ia tidak menjelaskan lebih banyak, hanya memberiku alamat kafe kecil di dermaga dan menutup telepon sebelum aku sempat bertanya. Gerimis turun saat aku tiba di kafe itu. Bau BBQ dari truk makanan di seberang jalan bercampur dengan aroma laut, membentuk campuran aneh yang justru terasa akrab. Pintu kayu kafe berderit pelan saat kubuka, dan lampu bohlam kuning di langit-langit berayun perlahan mengikuti hembusan angin asin yang menyelinap masuk setiap kali pintu bergerak. Di sudut Rian duduk menghadap jendela, tubuhnya tegap meski usia sudah menandai garis-garis halus di wajahnya. Matanya menyipit sedikit memindai sekeliling sebelum menatapku. Aku duduk di hadapannya, kursi kayu mengeluarkan suara lirih. Pelayan meletakkan 2 cangkir kopi di meja, permukaan cairan hitam itu bergetar saat sendok beradu dengan dinding cangkir. Kami duduk dalam diam beberapa saat, hanya mendengar suara hujan di luar dan percikan percakapan samar dari meja lain. Rian tidak langsung bertanya apapun. Akang Dido. Ia hanya mendengarkan saat aku menceritakan semua yang terjadi: pemecatan mendadak, surat gugatan dari ibu dan galang bingkai, foto kakek yang kutemukan, dan semua rasa hampa yang mengikutinya. Ketika aku berhenti bicara, Rian merogoh saku jasnya dan mengeluarkan ponselnya. Dengan gerakan tenang, ia memperlihatkan sebuah email di layar dari bank besar di Charleston. Subjeknya jelas, peringatan terakhir risiko penyitaan aset. Nama Galang terpampang di baris penerima. Adikmu tenggelam, Koro, kata Rian pelan. Dia butuh tanah itu bukan hanya untuk uang, tapi untuk menyelamatkan egonya. Itu membuatnya berbahaya, tapi juga bisa dipahami. Kata-katanya tidak diiringi penilaian. Hanya fakta datar seperti suara hujan di luar. Aku menatap cangkir kopi di depanku. Uapnya tipis, rasanya pahit ketika ku teguk, sedikit meninggalkan jejak asin samar di bibir, entah dari garam laut atau dari rasa lelah yang menumpuk. Rian mencondongkan tubuh, jari-jarinya mengetuk pelan meja kayu. Kau tidak bisa melawan mereka dengan cara biasa, tapi ada jalan. Ia berhenti sejenak, matanya menatapku lurus, nyaris menembus. Aku kenal seseorang yang bisa menghentikan semua ini sebelum kau hancur. Jenderal Alan Merrick. Dia berutang budi pada kakekmu, dan dia tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku merasakan jantungku berdetak lebih keras. Nama itu tidak asing. Merrick adalah figur yang hanya disebutkan dalam bisikan oleh orang-orang yang bekerja di wilayah abu-abu seperti yang pernah kulakukan. Dia akan muncul, lanjut. Rian, suaranya nyaris menjadi gumaman, jika kau siap muncul juga. Tidak ada lagi bersembunyi di balik catatan tertutup. Hujan di luar berubah menjadi rintik yang lebih rapat. Suara tetesannya terdengar jelas di kanopi kafe. Kami duduk dalam diam lagi, hanya suara sendok beradu dengan cangkir yang sesekali memecah kesunyian. Rian menuliskan sesuatu di kertas nota kafe, tintanya sedikit luntur karena kertas basah di sudut. Ia mendorongnya ke arahku, sebuah alamat email, aman, 1 kalimat singkat. Hanya gunakan jika kau siap. Aku mengangguk pelan menyelipkan kertas itu ke dalam dompet. Malam mulai turun dan aku kembali ke mobil, dengan jas yang kini berbau asap, BBQ, dan udara asin. Di pangkuanku, laptop terbuka, layar menyala dengan draft email ke Merrick. Kursor berkedip, setiap detik terasa seperti pengingat bahwa keputusanku tidak bisa ditunda lagi. Tanganku menggantung di atas tombol send, terasa berat seolah semua beban keluarga dan masa laluku berada di ujung jari itu. Di luar, angin membawa aroma laut yang tajam seolah memanggilku untuk bergerak.
Namun aku hanya duduk menatap layar, mendengar suara hujan mengetuk atap mobil, menunggu keberanian datang, sebelum huruf-huruf di draft itu berubah menjadi langkah nyata. Udara di luar rumah pantai terasa berat sarat, dengan aroma garam dan listrik statis tanda badai yang mendekat dari laut terbuka. Langkahku menapaki beranda kayu yang basah, suara papan berderit samar tenggelam oleh deru angin. Dari jendela depan aku bisa melihat tirai tipis terhempas ke dalam basah menempel di lantai kayu yang mengilap oleh kelembapan. Setiap kali kilatan petir menyambar di kejauhan, bayangan kursi dan meja di dalam rumah bergeser, seolah semuanya bernafas pelan menunggu sesuatu pecah. Aku masuk menutup pintu dengan dorongan lembut, meski angin tetap menemukan celah-celah kecil. Draft email ke Merik yang tadi kusimpan di atas meja terhempas angin kertasnya meluncur ke lantai, ujungnya menyentuh genangan air kecil yang terbentuk dari tirai basah. Aku menunduk mengambilnya, tapi suara langkah cepat dari lorong menghentikan gerakanku. Ratih muncul lebih dulu, wajahnya tegang, rambutnya terurai sebagian. Kau hanya datang untuk merusak semuanya, Koro, suaranya tajam, setiap kata seperti patahan kayu kering. Tanah ini, keluarga ini, kau tidak peduli kecuali untuk dirimu sendiri. Aku menahan napas, mencoba menahan kata-kata yang mendesak keluar. Di belakangnya Galang muncul, wajahnya pucat kemeja kusut. Ia mengangkat kedua tangannya seolah menenangkan situasi, tapi suaranya gemetar. Koro, perusahaan kami diambang kehancuran. Tanah itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan ratusan pekerjaan. Tolong, biarkan kami gunakan sebagai jaminan. Kau tidak butuh tempat ini. Setiap suku katanya terdengar seperti permohonan dan ancaman bercampur, menambah tegang udara yang sudah sesak. Aku memandang keduanya merasakan suara hujan di atap semakin keras menggema di dalam ruang tamu yang terasa sempit. Di sudut ruangan Ibu Sarasvati berdiri diam, tubuhnya sedikit bungkuk oleh kelelahan. Tangannya meremas sapu tangan lusuh, matanya tidak benar-benar melihat siapapun, hanya memandang kosong ke lantai. Deru badai di luar membuat kaca jendela bergetar. Suara gesekannya menyatu dengan suara napas kami yang pendek-pendek. Pertengkaran merambat naik tanpa kendali. Ratih melangkah mendekat, telunjuknya hampir menyentuh dadaku. Nada suaranya meninggi. Kau pikir kakekmu akan bangga melihatmu merebut tanah ini saat ibumu berjuang membayar rumah sakit. Kau bahkan tidak ada ketika dia meninggal. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada angin dingin yang menyelinap lewat celah pintu. Aku merasakan dadaku sesak, tekadku yang selama ini kukumpulkan terasa retak. Suara keras tiba-tiba memotong semua argumen, sebuah bingkai foto besar yang tergantung di dinding foto masa kecilku bersama kakek, terlepas dari paku dan jatuh. Kaca depannya pecah, suara retakannya bersaing dengan deru badai di luar. Semua orang terdiam, hanya suara hujan dan gemerisik tirai basah yang bergerak pelan. Aku menatap pecahan kaca di lantai, potongan bingkai kayu yang terbelah dan wajah kecilku di foto yang kini tergores oleh retakan halus. Rasanya semua yang mengikatku pada tempat ini ikut pecah, tak bisa disatukan lagi. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak pada Ratih yang menatapku dengan mata menyala, tidak pada Galang yang menunduk menahan putus asa, dan tidak pada ibu yang hanya berdiri tanpa suara. Aku menunduk mengambil draft email yang basah, melipatnya perlahan meski ujungnya sudah robek. Tanganku terasa dingin bukan hanya karena kelembapan udara, tapi juga karena keputusan yang mulai terasa jelas di benakku. Tanpa menoleh lagi, aku berjalan keluar. Udara malam menyambutku dengan hujan asin yang menempel di kulit, menembus kemeja dan meresap ke tulang. Mobilku berkilau oleh air lampu jalan, memantulkan genangan di tanah. Begitu duduk di kursi pengemudi, layar ponselku menyala. Sebuah notifikasi email masuk, subjeknya pendek. Jika kau yakin aku akan datang. Nama pengirimnya Jenderal Alan Merrick tertera jelas. Aku menatap layar itu lama, mendengar suara hujan memukul atap mobil seperti detak jantung raksasa. Di luar kilatan petir menerangi garis pantai sebentar, seolah menyoroti keputusan yang tak bisa kutunda lagi. Dengan jari yang masih basah dan sedikit bergetar, aku menekan layar ponsel untuk membuka email itu, membiarkan cahaya putihnya memenuhi kabin mobil yang remang, sementara suara badai di luar menjadi musik latar bagi langkah yang akan menentukan sisa hidupku. Hujan musim dingin mengguyur jendela besar gedung pengadilan Charleston, setiap tetesnya terdengar jelas menimpa kaca seperti drum kecil. Jas hitamku sudah lembab ujung lengan basah oleh rintik yang tak kunjung reda.
dan setiap langkah di lantai marmer terasa dingin menembus sol sepatu. Aku melangkah pelan menuju ruang sidang, bau kayu tua bercampur dengan udara AC yang terlalu dingin menusuk hidung membuat napasku terasa berat. Setiap suara di lorong terdengar berlipat langkah. Sepatu pengacara lawan yang berdetak kaku, desah napas pendek dari saksi lain, bahkan suara jam dinding yang memotong kesunyian seperti jarum tajam. Begitu pintu ruang sidang dibuka, suara engselnya yang berdecit, seolah menandai panggung drama yang akan segera dimainkan. Lampu neon putih pucat menggantung rendah cahayanya membuat bayangan panjang dari bangku penonton yang berderet rapi. Kursi kayu berderit setiap kali seseorang bergerak menciptakan simfoni kecil yang menyembunyikan ketegangan di udara. Aku duduk di bangku terdakwa, kemeja di punggungku, menempel basah oleh keringat yang dingin meski ruangan ini lebih dingin dari luar. Rian duduk di sampingku, tubuhnya tenang, tatapannya lurus ke depan. Sementara itu, di seberang ruangan Ibu Sarasvati, duduk tegak dengan wajah tegang. Galang dan Ratih di sisinya tampak percaya diri seperti aktor yang sudah hafal naskah. Pengacara mereka berdiri lebih dulu. Sepatunya mengetuk lantai kayu, sekali suaranya kaku dan berwibawa. Ia mulai bicara dengan nada tajam setiap kata. Seperti cambuk aku disebut penipu. Perusak warisan keluarga, seseorang yang menciptakan cerita bohong demi mendapatkan tanah kakek. Kata-katanya berlapis formalitas hukum, tapi intinya menohok. Setiap kalimatnya diiringi tatapan dingin dari para pengunjung, seolah ruangan ini sudah memutuskan nasibku sebelum hakim mengetuk palu. Aku tidak bicara, aku hanya mendengar. Detak jam di dinding terasa lebih keras dari biasanya, seperti menghitung detik sampai aku hancur. Denyut jantungku sendiri terdengar di telinga, bercampur dengan suara hujan di luar yang terus mengetuk jendela tinggi. Aku menatap meja kayu di depan, melihat map dokumen basah di atasnya. Tetesan air dari tas yang kubawa menimbulkan noda gelap yang merayap pelan di serat kayu. Tanganku diam di pangkuan, tapi aku bisa merasakan jemariku sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan keinginan untuk menanggapi tuduhan itu dengan suara keras. Rian akhirnya berdiri. Gerakannya tenang, tidak tergesa, seolah sudah tahu setiap langkah yang harus dilakukan. Tatapannya menyapu ruangan sebelum berhenti pada hakim. Yang mulia, kami meminta penundaan singkat sebelum memberikan tanggapan. Ada saksi kunci yang sedang menuju ruang sidang ini. Suaranya datar, namun penuh keyakinan kontras dengan nada menuduh dari pengacara lawan. Beberapa orang di bangku penonton berbisik Ratih, memutar bola mata, dan Galang menyandarkan punggung ke kursi dengan tawa kecil tak percaya. Hakim pria berambut abu-abu dengan tatapan tajam menoleh ke arahku. Pandangannya bertahan lama seperti sedang menimbang apakah diamku adalah tanda ketenangan atau keputusasaan. Aku tidak mengalihkan pandangan meski dadaku terasa berat menahan napas. Akhirnya hakim berbicara dengan suara yang nyaris tenggelam oleh suara hujan 10 menit. Gunakan dengan bijak. Ketukan palu singkat menjadi tanda jeda, meski ketegangan di ruangan tidak berkurang sedikit pun. Aku menarik napas panjang, merasakan udara dingin memenuhi paru-paruku. Suara hujan di luar semakin jelas karena semua orang di ruangan memilih untuk diam. Aku menunduk sebentar melihat noda air di map dokumen yang semakin melebar, lalu mengangkat pandangan ketika pintu besar di belakang ruang sidang berderit pelan. Suara engselnya memotong keheningan dan tak lama kemudian, suara langkah sepatu bot berat menggema di lorong marmer di luar. Langkah itu teratur, setiap hentakannya seperti gendang perang yang perlahan mendekat. Aku menoleh ke Rian, matanya bertemu denganku, sebentar memberi isyarat tanpa kata. Napasku tertahan, dada terasa kaku oleh campuran gugup dan lega yang samar. Hujan di luar semakin deras menimpa kaca, seperti suara sorak sunyi, sementara di lorong langkah, berat itu terus mendekat menjadi satu-satunya suara yang bisa aku dengar. Aku tahu sesuatu akan berubah begitu pintu itu benar-benar terbuka. Pintu ruang sidang berayun perlahan dan udara dingin dari lorong mengalir masuk sebelum sosok tegap itu melangkah. Jenderal Alan Merrick berdiri tegak, seragamnya sempurna 4 bintang di bahunya berkilau di bawah cahaya putih neon. Setiap langkahnya ke dalam ruangan membuat papan lantai kayu berderit halus dan seolah seluruh pengunjung menahan napas bersamaan. Hening mendadak menyelimuti ruang sidang, hanya suara kipas pendingin di langit-langit yang berputar pelan mendesis seperti desahan napas tertahan.
Ratih yang sejak tadi duduk tegap kini menggenggam lengan galang erat. Ibuku menunduk jarinya meremas tas kecil di pangkuannya seakan mencari pegangan di tengah badai yang tak terlihat. Merik tidak terburu-buru. Ia berhenti tepat di depan meja hakim membuka tas hitam tipis yang dibawanya dan mengeluarkan map bersegel dengan logo resmi yang timbul di sampulnya. Suara map saat diletakkan di meja terdengar berat seperti palu yang memutuskan nasib meski itu hanya kertas di dalam. Yang mulia suaranya dalam tenang setiap suku kata, keluar dengan ketepatan seorang prajurit. Dokumen ini berisi catatan pengabdian Koro Wiratama, yang tidak tercatat dalam arsip publik karena sifat misi yang dijalaninya. Semua bukti misi dan kontribusi telah dideklasifikasi untuk keperluan sidang ini. Aku duduk di kursiku, diam hanya merasakan denyut nadi di pergelangan tangan. Hakim mengambil map itu, matanya bergerak cepat, menyisir halaman-halaman, ekspresinya tetap kaku, meski sesekali alisnya sedikit terangkat. Hanya suara kertas yang dibalik dan detik jam dinding yang terasa panjang. Suasana ruangan seakan menahan napas. Bahkan, suara hujan di luar pun terasa mereda, digantikan oleh desisan kipas pendingin yang berputar lambat. Setelah beberapa menit yang terasa jauh lebih lama dari seharusnya, hakim meletakkan map di mejanya, tangannya mengetuk permukaan kayu sekali sebelum bicara. Berdasarkan dokumen dan kesaksian saksi ini, gugatan terhadap Koro Wiratama dinyatakan tidak berdasar dan ditolak. Suaranya datar namun kata-katanya memotong udara seperti pisau. Ruangan tetap sunyi. Ibuku membuka mulut mencoba bicara, tapi suaranya tenggelam hanya gumaman lemah yang tak sampai ke telinga siapapun. Galang menunduk dalam diam, tangannya terlipat di pangkuannya. Ratih memalingkan wajah matanya, tak berani menatapku. Rian menepuk bahuku pelan memberi isyarat untuk berdiri. Aku mengikuti langkahnya keluar ruangan. Pintu kayu menutup dengan bunyi lembut di belakang kami. Di lorong udara lebih ringan meski tetap dingin. Merik berdiri di sana menungguku. Ia menatap mataku sebentar, kemudian menepuk bahuku dengan tangan kokoh yang terasa hangat, meski suhu sekitar menusuk kulit. Kebenaran hanya butuh saksi, katanya pelan, hampir seperti nasihat seorang ayah, bukan sorak-sorai. Ucapannya tidak membutuhkan jawaban. Aku hanya mengangguk, membiarkan kata-katanya tenggelam dalam pikiranku. Ia berbalik dan berjalan menyusuri lorong tanpa menoleh. Suara sepatu botnya menggema di lantai marmer perlahan menjauh sampai menghilang di tikungan. Aku berdiri di anak tangga gedung pengadilan, menarik napas panjang saat udara musim dingin menusuk wajahku. Setiap hirupan terasa menyakitkan, tapi juga membersihkan, seolah semua beban yang menempel di dadaku selama berbulan-bulan ikut terlepas sedikit demi sedikit. Di bawah sana hujan terus turun menciptakan genangan di trotoar yang memantulkan cahaya lampu jalan. Aku memandang ke langit kelabu yang rendah, mendengarkan suara air yang memecah keheningan. Dunia terasa lebih sunyi, tapi bukan sunyi yang kosong, lebih seperti jeda sebuah ruang kecil untuk bernapas sebelum aku memutuskan langkah berikutnya. Dengan mantel yang kutarik lebih rapat ke tubuh aku. Berdiri di sana membiarkan udara dingin mengalir di paru-paruku, dan untuk pertama kalinya sejak gugatan itu dimulai, aku merasa tidak lagi sendirian menghadapi badai. Lantai ruang tamu rumah pantai itu masih menyimpan jejak malam badai, yang lalu pecahan kaca kecil memantulkan cahaya sore berkilau samar, seperti sisa bintang di permukaan kayu yang lembab. Aku berdiri di ambang pintu, mendengar suara papan berderit di bawah kakiku setiap kali aku melangkah. Udara musim semi membawa angin asin yang masuk pelasok melalui jendela, retak menggoyangkan tirai tipis yang kini lebih mirip kain lusuh daripada penutup. Dari kejauhan, samar-samar terdengar musik ceria dari pasar rakyat kota, bunyi biola tepukan tangan, dan suara tawa yang berbaur seperti pengingat bahwa dunia tidak berhenti, walau hidupku sempat hancur berantakan. Rian duduk bersila di lantai, matanya fokus pada bingkai foto lama yang retak. Kayu di sisi bingkai terasa kasar saat aku menyentuhnya, serpihan kecil menempel di ujung jariku. Foto itu aku yang berusia 10 tahun berdiri di samping kakek di parade Veterans Day, masih utuh di balik kaca yang retak meski garis retak itu seperti membelah masa lalu kami. Kita bisa memperbaikinya, kata Rian, pelan membuka gulungan pita perekat kuning yang dibawanya. Suara sobekan pita itu memecah kesunyian, ritmenya terasa seperti langkah-langkah kecil menuju sesuatu yang baru. Kami bekerja perlahan.
Tanganku bergetar sedikit saat menempelkan potongan kayu yang terbelah sementara Rian menahan bingkai agar tetap kokoh. Suara angin dari jendela membuat pita perekat berkibar sebelum menempel seolah menguji kesabaran kami. Saat potongan terakhir terpasang, aku menjalankan jariku di atas permukaan kayu merasakan tekstur kasar yang sekarang terasa lebih kokoh daripada sebelumnya. Bingkai itu mungkin tidak akan terlihat sempurna lagi, tapi justru retakan dan pita kuning itu yang membuatnya terasa jujur seperti kami yang berdiri di ruangan ini retak tapi tidak hancur. Setelah bingkai selesai, kami menggantungnya kembali di dinding. Cahaya sore menembus jendela retak mengenai foto itu dan memantulkan bayangan lembut ke lantai. Rasanya ruangan yang tadinya penuh kenangan pahit, kini sedikit lebih ringan. Aku menatap foto itu lama mendengar suara kakek di kepalaku. Bukan lagi sebagai gema dari masa lalu, tapi sebagai bisikan yang menenangkan. Jangan biarkan kemarahan yang menulis hidupmu, Koro. Gunakan tanganmu sendiri. Rian berdiri dan menepuk bahuku sebelum berkata, tanah ini bisa jadi lebih dari sekadar harta yang diperebutkan. Kita bisa menjadikannya tempat yang memberi arti, bukan luka. Suaranya tenang, tidak mendesak, hanya menaruh ide di udara. Kami meninggalkan rumah itu sejenak berjalan menyusuri jalan setapak menuju pasar rakyat di kota. Bau kayu bakar dari kios sate bercampur dengan aroma manis jagung bakar memenuhi udara sore. Musik dari seniman jalanan berpadu dengan obrolan riang orang-orang yang menikmati hari membuat langkah kami terasa ringan meski pikiran masih sarat. Di tengah keramaian pasar, Rian berbicara lagi. Bayangkan tanah itu menjadi quiet post, tempat damai untuk mereka yang seperti kita pernah lelah berjuang. Bukan rumah penampungan, tapi tempat untuk diam, menyembuhkan, dan mungkin mulai lagi. Aku menatap keramaian di sekitarku, suara tawa, dan musik terasa kontras dengan gelombang ingatan tentang ruang sidang tuduhan dan malam badai. Untuk pertama kalinya sejak gugatan dimulai, pikiranku terasa tidak hanya tentang bertahan, tapi juga membangun sesuatu. Ketika kami kembali ke halaman rumah pantai menjelang senja laut di depan memantulkan cahaya oranye yang lembut. Angin asin menyapu wajahku membawa suara ombak yang berirama dengan detak jantungku yang perlahan kembali tenang. Aku berdiri di sana menatap cakrawala yang berkilau samar. Bingkai foto tergantung di dalam rumah, kini menjadi saksi bisu dari sesuatu yang lebih besar daripada dendam atau kemenangan. Aku menggenggam pagar kayu yang catnya mengelupas menarik napas dalam. Keputusan itu datang tidak dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang mantap aku akan membuka tempat ini. Aku belum tahu dari mana memulai, bagaimana membangunnya, atau siapa yang akan datang. Tapi aku tahu satu hal, tanah ini tidak lagi hanya tentang luka masa lalu. Dengan angin laut menerpa rambutku, dan suara pasar rakyat yang memudar di kejauhan aku, menatap laut dan membiarkan ketenangan yang baru tumbuh itu, memenuhi dadaku siap untuk langkah berikutnya sekecil apapun langkah itu. Sore berangin menyelimuti tepi pantai Charleston ketika aku berdiri di depan bangunan kayu sederhana yang kini resmi bernama Quiet Post. Burung camar berputar di langit. Suaranya bercampur dengan irama ombak yang memukul pantai berpasir di bawah tebing kecil. Udara asin menusuk tapi terasa bersih, seperti membersihkan paru-paruku dari sisa-sisa beban masa lalu. Di beranda depan papan, lantai berderit pelan. Setiap kali seseorang melangkah, nada kayunya menjadi musik halus yang menenangkan. Di dalam aroma kopi hangat. Dari dapur menyebar ke seluruh ruangan, bercampur dengan bau cat baru dari kayu yang dipernis. Di meja panjang dekat jendela, sebuah surat tertutup dari galang dan ratih tergeletak rapi. Amplopnya berwarna krem tak ada tanda khusus, selain nama panggilanku ditulis tangan dengan tinta biru. Aku belum membukanya sejak tiba 2 hari lalu. Tidak karena takut, tapi karena aku tahu isinya tidak lagi penting. Masa lalu sudah berbaris di belakangku. Surat itu hanya menjadi pengingat sunyi bahwa tidak semua luka perlu dijawab dengan kata-kata. Rian berdiri di ruang utama, membantu 2 relawan muda menggantung bingkai foto yang sudah kami perbaiki. Bingkai itu potret aku berusia 10 tahun berdiri di samping kakek di Parade Veterans Day. Terpampang di dinding utama, kaca barunya memantulkan cahaya senja keemasan yang masuk dari jendela besar. Cahaya itu menari di permukaan lantai membuat seluruh ruangan terasa hangat meski angin musim semi meniup dari luar. Retakan lama di kayunya kini tertutup pita perekat terlihat jelas tapi tidak mengurangi nilainya.
Sebaliknya ia menjadi simbol yang nyata bahwa sesuatu yang retak bisa berdiri lagi bahkan lebih kuat. Beberapa veteran lokal berkumpul di sudut ruangan cangkir kopi, di tangan berbicara pelan tentang cuaca dan musik yang dimainkan anak-anak kota di halaman. Aku duduk di kursi kayu dekat perapian yang baru dibangun mendengar tawa kecil dan suara papan lantai yang berderit tiap kali seseorang lewat. Seorang veteran muda mungkin baru 24 mendekat. Matanya masih menyimpan bayangan lelah yang ku kenal baik. Ia duduk tanpa banyak bicara, hanya menatap keluar jendela pada garis cakrawala yang diselimuti cahaya jingga. "Apa yang membuatmu tetap tinggal di Charleston?" Tanyanya, akhirnya suaranya serak nyaris seperti berbisik. Aku menatap keluar jendela mengikuti garis laut yang memantulkan warna oranye senja. Karena aku butuh tempat di mana aku tidak harus bertarung setiap hari, jawabku pelan. Tempat di mana sunyi tidak berarti kesepian dan laut bisa menghapus suara yang tidak lagi penting. Ia mengangguk pelan, tatapannya tidak beralih dari senja, seolah kata-kataku adalah sesuatu yang sudah ia pahami jauh sebelum aku mengucapkannya. Saat matahari mulai turun lebih jauh, percakapan di ruangan mereda berubah menjadi bisikan pelan yang menyatu dengan suara ombak di luar. Angin membawa aroma asin masuk lewat pintu yang terbuka, sedikit membuat tirai tipis berkibar pelan. Aku berdiri, langkahku pelan ke beranda. Setiap papan lantai berderit lembut di bawah kakiku, mengiringi langkah-langkah yang kini terasa lebih ringan daripada setahun terakhir. Di beranda aku berhenti menatap laut yang mulai berubah warna menjadi biru keunguan di bawah langit senja. Suara burung camar yang kembali ke sarangnya berbaur dengan riak ombak membentuk lagu yang menenangkan. Aku menyandarkan tangan pada pagar kayu yang catnya masih baru menarik napas, dalam-dalam membiarkan udara asin memenuhi paru-paruku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rasa gelisah di dadaku benar-benar mereda. Aku menyadari bahwa aku tidak perlu memenangkan keluargaku untuk merasa utuh. Aku hanya perlu menemukan kembali diriku di tempat yang memberiku ruang untuk diam dan bernapas. Mataku terpejam, pelan angin menyapu wajahku, seperti sapuan lembut yang menutup bab lama. Ombak terus memukul pantai dengan ritme yang menenangkan, dan suara papan lantai di belakangku bergema samar saat seseorang menutup pintu perlahan. Dalam keheningan yang penuh suara alam itu, aku merasa bukan sekadar berdiri di sebuah bangunan kayu di tepi pantai, aku merasa benar-benar pulang pada dunia yang tidak menuntut apa-apa kecuali keberadaanku yang sederhana. Matahari terbenam berlalu dinding kayu quiet pose memantul lembut pada bingkai foto yang kini kokoh, retak-retaknya tertutup pita kuning yang hangat. Di udara ada aroma kopi hangat, bercampur asin laut membawa rasa damai yang dulu terasa jauh. Aku sadar, keadilan bukan hanya soal menang di pengadilan, tapi berani berdiri dan memilih membangun kembali meski dari potongan yang retak. Kadang jembatan runtuh agar kita tahu mana yang layak dibangun lagi dan hidup memberi ruang bagi siapapun yang mau memulainya. Jika Anda pernah kehilangan pekerjaan keluarga atau arah, ingatlah selalu ada cara untuk menemukan rumah baru dalam sunyi. Pernahkah hidup memberi Anda kesempatan kedua yang tak terduga,